Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya mau menghimbau kita semua sepanjang ibadah kita berlangsung, kita boleh sama-sama menjaga kebersihan, amin. Sebab kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, pikiran kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau maka kami akan mendapatkannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali hidup kami. Di siang hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan, di hadapan Raja kami, di hadapan Bapa kami, di hadapan Penyelamat kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan, kami mau membebaskan roh kami untuk mengagungkan nama Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu lebih lagi Raja. Terima kasih, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau renungi segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami tidak bisa tanpa Tuhan. Sebab kami tahu tanpa penyertaan Tuhan kami bukan apa-apa. Kami tidak akan mau melangkah jika Tuhan tidak di depan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan. Kami mau imani penyembahan ini Tuhan Yesus. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tidak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku. Engkau penopang hidup kami Tuhan. Yang menopangku. Mari angkat tanganmu katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Kami tidak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami mau berseru di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku
tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa kami bukan apa-apa tanpa-Mu. Dan wajah-Mu dan berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami mau beri tepuk tangan yang terbaik di atas Raja kami. Kami mau katakan Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau renungi segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami mau datang, kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tundukkan roh kami setunduk-tunduknya di hadapan Tuhan. Setunduk-tunduknya menyembah Tuhan. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran saudara. Mari hampiri tatanya yang kudus. Mari buka, mari serukan, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya Allah, Engkau pusat dari segala penyembahan kami di siang hari ini Tuhan. Engkau pusat dari segala penyembahan kami Tuhan Yesus. Ya Allah, biarlah bukan hanya tubuh kami yang menyembah Tuhan, tapi roh kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ya Allah,
semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kami membawa persembahan kami Tuhan. Di hadapan Raja kami, di hadapan Tuhan kami, yang terbaik hanya mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Sekali lagi kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap menari bagi Engkau yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita boleh sama-sama katakan amin. Saya mau melihat tepuk tangan orang-orang yang antusias di hadapan Tuhan, saudara. Mau melihat lebih lagi, lebih antusias lagi. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita boleh atas kali kiri kita katakan, Roh Kudus membakar setiap hati kami. Roh Kudus membakar setiap hati kami. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Jiwa bebas terlepas, katakan kuasa malah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya,
duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita saudara. Karena kita akan mendengar kebenaran yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Agar setiap firman yang boleh kami dengar, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi boleh kami lakukan dalam hidup kami. Boleh menjadi remah dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam senam jalanku, memuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan Ku mau nama-Mu. seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar setiap kami Tuhan
boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Teraplikasi melalui gaya hidup keseharian kami dimanapun kami boleh tempatkan Tuhan. Melalui kehidupan kami, orang lain boleh menyaksikan pribadi Kristus Yesus yang kami hidupi dan kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Yang memberikan tempat bagi kami di dalam kekekalan, hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Kami tidak akan melewatkan waktu yang kami lalui hari ini Tuhan tanpa kehadiran-Mu. Terkhusus di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini. Roh Kudus, biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Roh Kudus, Engkau melembutkan hati kami. Roh Kudus, Engkau membuka telinga hati pikiran kami. Agar supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu siang hari ini. Memberkati hidup kami, rumah tangga kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saudara kasih dalam Tuhan, salam. Di dalam ibadah yang kedua ini ada tema yang berbeda yang akan saya sampaikan. Saudara kasih dalam Tuhan akan tetapi merupakan kelanjutan dari apa yang sudah sampaikan tadi pagi. Sebagai pengingat bagi setiap kita ibadah ataupun pertama tadi berjudul berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sebab memang hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang sukar di mana orang akan semakin mementingkan diri sendiri, ya, meninggalkan kasih dan saling menjatuhkan. Itu sebabnya mengingatkan kepada kita agar supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, menjauhkan diri dari Kristus Yesus, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah, menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan yang sejati, tidak hanya sebagai Kristen, tetapi mengerti akan arti kekristenan, hidup di dalam pertobatan setiap saat dan waktu, sebab memang semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Ada dosa warisan tadi pagi sudah sampaikan dan juga ada dosa yang kita perbuat baik melalui pikiran, perasaan hati kita dan bahkan ucapan perkataan kita. Itu adalah bentuk dosa, maka kita harus bertobat untuk hal-hal yang demikian. Agar supaya saudara dan saya kita menerima anugerah dan keselamatan supaya kita tidak sama seperti manusia di zaman ini. Yang kedua yaitu agar supaya saudara dan saya hidup oleh dan di dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya, menyelamatkan setiap orang percaya hari ini dan ke depan. Sebab itulah yang memampukan kita untuk tetap terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, agar supaya saudara dan saya setiap kita hidup oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat mengerti dan memahami siapa itu Allah yang sesungguhnya. Maka penting bagi kita untuk kita bergaul intim dengan Roh Kudus. Sebab dia adalah penolong bagi kelemahan saudara dan saya. Penolong yang memampukan kita untuk memikul salib, penderitaan, aniaya, kesusahan, kesukaran, kesulitan yang kita alami di akhir zaman ini. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Memimpin kita untuk supaya kita patuh terhadap firman Tuhan yang berotoritas, berkuasa mengubahkan hidup saudara dan saya. Sehingga kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di akhir zaman ini. Nah, tema yang kedua pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul, kembali kepada Kisah Rasul 2. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Saya jemput saudara, kita bangkit sama-sama berdiri. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama. Saya 41, saudara 42, nanti terakhir 47 kita bersama-sama. Perikopnya berjudul cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu, maksudnya khotbah Petrus di atas tadi, sebagaimana yang sudah sampaikan tadi pagi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 321. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tema khotbah ibadah kedua ini, pertambahan jiwa yang dihasilkan dari cara hidup yang berubah. Saudara, mayoritas di dalam ibadah yang kedua ini, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana sikap kita di dalam melayani. Tuluskah? Atau ada motivasi tertentu? Atau karena supaya diperhatikan, dilihat, ataupun dikenal orang, bahwa kita berpredikat sebagai pelayan. Saudara, jemaat mula cara hidup mereka berubah. Alkitab katakan, olehnya banyak yang bertobat. Dan yang mendasari perubahan hidup jemaat semula ini adalah karena pertobatan. Saya percaya sebagai seorang pelayan Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dan mengambil satu keputusan untuk bertobat. Memberi diri dibaptis, memperbarui hidup melalui kebenaran firman Tuhan, lahir baru, dan mengerjakan keselamatan. Saudara, setelah menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang mentransformasi hidup, sebagaimana saudara dan saya juga yang telah menerima firman Tuhan yang mentransformasi hidup kita, sehingga kita mengalami paradigma dan perubahan prioritas dan cara berpikir kita. Tidak lagi hanya sekedar untuk mementingkan hidup di dunia ini, tetapi yang terlebih adalah sebagaimana janji Kristus Yesus. Sebab ketika kelak nanti dia datang, maka pertanyaannya, Alkitab katakan, adakah iman diketemukan bagi setiap kita? Sebagaimana jemaat mula-mula ini, mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Dan Petrus berkata, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, setiap keputusan kita itu akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini dan ke depan.
Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil akan sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Dan kualitas hidup kita itu akan terpancar di dalam setiap pola dan gaya hidup kita. Setiap hari, apa yang kita lakoni, apa yang kita pertontonkan, apa yang kita perlihatkan. Kalau saya berkata seperti ruangan ini saudara. Ruangan ibadah kita ini seperti sebuah akuarium. Karena dikelilingi oleh kaca. Orang akan melihat dan menyaksikan. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang telah bertobat? Ataukah kita hanya bermain-main dengan pertobatan tersebut? Dan kemudian kita berbangga diri dan berkata, sebagai Kristen dan aku telah bertobat, tetapi tidak dapat terbukti melalui kehidupan keseharian kita. Apabila gaya hidup kita tidak terpancar, maka terang Kristus itu dia akan terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Dan itu akan menjadi satu penghalang di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, gereja ini sudah berjalan 20 tahun ternyata. Gereja ini berjalan bukan karena didasari karena harta dan kekayaan, karena uang. Gereja ini didasari karena cinta akan Tuhan dan cinta akan jiwa-jiwa. Pak Opan Manurung sebagai mula-mula bersama bagaimana membangun gereja ini. Di dalamnya bukanlah orang-orang yang dalam tanda petik memiliki harta dan kekayaan. Tetapi di dalamnya adalah orang-orang yang membutuhkan encounter, perjumpaan dengan Tuhan yang pada akhirnya akan mengubahkan hidup mereka. Di tengah-tengahnya memang ada jiwa-jiwa juga yang diselamatkan, tetapi ada juga jiwa-jiwa yang lari dan meninggalkan iman percaya mereka. Dan tadi ketika kita menyembah, saya diingatkan mereka-mereka yang meninggalkan iman percaya. Tetapi Roh Kudus bilang begini, kemungkinannya bahwa bisa saja bukan 1-2 jiwa, tetapi 1 keluarga akan meninggalkan iman mereka. Gereja ini boleh ada untuk bagaimana membuat mereka tetap survive di dalam iman percaya mereka dan menatap masa depan. Sekalipun mereka di dalam penderitaan, sekalipun mereka di dalam berkekurangan, sekalipun mereka di dalam berkesusahan. Tetapi peran dari orang tua itu sangat penting memperhatikan bagaimana supaya jangan sampai ada di antara anggota keluarga yang meninggalkan Yesus Kristus. Gereja hanya memiliki waktu yang terbatas. Khotbah 2 jam seperti ini. Kemudian tengah minggu hanya 1 jam. Selebihnya ada di antara orang tua. Maka itu sebabnya, kalau tadi pagi saya saksikan, bagaimana anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita yang masih kecil, dalam tanda petik menegur kita sebagai orang tua supaya bertobat. Sebab tujuan kita supaya kita ada di dalam kerajaan surga. Akan tetapi jika kita tidak seperti yang Yesus katakan, seperti anak kecil ini, memiliki ketulusan hati, motivasi yang benar, dan kesadaran menggantungkan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa Yesus Kristus.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup jemaat semula dan apa perubahan yang ada kepada mereka sehingga akhirnya berdampak kepada penuaian. Saya percaya bahwa kita merindukan supaya bangku-bangku yang kosong ini diduduki oleh jiwa-jiwa. Setuju? Setuju? Kalau nggak setuju saya turun nih. Setuju? Tapi mari kita belajar dari perubahan hidup hasil pertobatan dari jemaat mula. Kita lihat apa yang harus kita perhatikan. Di dalam ayat 41 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yang bertobat itu, atau orang-orang yang telah bertobat dan kemudian mereka mengabdikan diri untuk melayani. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan 42 mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Katakan amin. Ternyata ini yang pertama yang menjadi kunci. Perubahan gaya hidup mereka. Yang pada akhirnya menghasilkan yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat 47 itu. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai banyak orang. Mari kita lihat. Kita bercermin kepada kita para pelayan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh rekan teman kita. Tetapi di sini bukan berbicara tentang disukai karena saudara memberikan sesuatu. Kalau kita menerima sesuatu pasti kita suka, betul? Tetapi karena ada satu pola gaya hidup yang berbeda yang diketemukan dari diri kita. Sehingga orang suka ngobrol dengan kita. Orang suka ngumpul dengan kita. Orang suka telepon kita. Bahkan orang suka minta nasihat kita. Kenapa saudara kasih kenapa jemaat mula ini demikian? Karena ternyata mereka bertekun, mereka memiliki ketekunan di dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak hanya sekedar euforia karena mereka telah bertobat. Tetapi teraplikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Ada perubahan yang demikian rupa. Dihasilkan karena satu ketekunan pengajaran akan para rasul, yaitu firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan mereka tetap ada di dalam persekutuan. Saudara, pribadi yang suka baca firman Tuhan pasti akan terpancar dari wajahnya. Amin. Saudara percaya itu? Halo? Orang yang suka baca firman Tuhan akan terlihat dari tutur kata. Orang yang suka baca firman Tuhan akan teraplikasi di dalam tindakan dan perbuatan. Orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan siang dan malam seperti kitab Mazmur 1 katakan, maka setiap keputusan yang akan dia ambil pasti pertama melibatkan Tuhan melalui firman yang direnungkannya. Dan setiap keputusan orang yang suka firman Tuhan merenungkan dan melakukannya, maka keputusannya tidak akan disesatkan. Tetapi keputusannya justru akan membawa kepada satu perubahan
yang luar biasa. Katakan amin. Makanya sebelum mengambil satu keputusan, renungkan baik-baik. Misal, saudara membuka usaha, tetapi saudara tidak mulai di dalam doa, dan saudara tidak merenungkan firman Tuhan, bisa saja usahamu akan berhasil. Akan tetapi, pada akhirnya, bisa saja saudara meninggalkan iman percayamu. Bukankah begitu banyak sekarang anak-anak muda khususnya, mereka tinggalkan iman percaya mereka karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Apalagi ketika disesatkan, Allahnya orang Kristen itu 3. Siapa yang bilang 3? Makanya besok hari Selasa malam jam 7 kita akan dibekali untuk pengenalan lebih dalam lagi tentang Allah Tritunggal. Katakan amin. Yang rindu katakan amin. Welcome, datang ke Asera. Selesai kita bisa menikmati makanan rohani, katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka tekun dalam belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak baca Alkitab, kita tidak baca firman Tuhan, maka saudara bisa tersesat. Saya ingatkan kepada jemaat dan saya ingatkan kepada semua para pelayan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Sesibuk apapun saudara, jangan pernah lupakan untuk tidak membaca firman Tuhan. Sebab oleh firman inilah yang pada akhirnya membuat perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun mungkin kita memiliki tantangan atau persoalan hidup, atau meskipun kita mengalami ancaman seperti para jemaat mula-mula ini, saudara nggak tahu ancaman nyawa bagi mereka ketika pada saat itu diketahui bahwa mereka mengikut ajaran Kristus, tetapi mereka tetap bertekun. Amin. Mereka tetap tekun. Mereka tetap terus belajar. Yang pada akhirnya mereka pikirkan adalah bagaimana ketika kelak Yesus Kristus datang kali kedua bersama dengan Dia. Makanya apapun situasi, kondisi, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan yang engkau alami atau tekanan persoalan yang engkau alami, saudara kasih dalam Tuhan, itu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita tetap di dalam iman percaya kita yang kita maintain, kita bangun di dalam perenungan pembacaan akan firman Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mereka tidak dikalahkan oleh situasi keadaan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada masalah, langsung kelihatan drop langsung. Ya, saya bersyukur kemarin lagi kuliah Pak Gultom bersaksi ya bagaimana orang tuanya yang terjatuh dan kemudian harus dioperasi kemarin ya. Sudah selesai operasinya Pak. Sudah sehat, puji Tuhan. Udah cuman, udah sadar, puji Tuhan. Oh puji Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Bagaimana ketika dihadapkan masalah, gak mudah saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah.
dari kejauhan mendengar berita orang tua yang mengalami kecelakaan. Tetapi itulah pentingnya seorang penolong istri. Ya. Marta yang mengerti fokus. Istri sebagai penolong harus menguatkan suami. Amin. Harus begitu. Jangan justru memperkeruh suasana. Istri itu harus menjadi penolong bagi suami. Katakan amin. Para istri, jadi penolong. Katakan, aku penolong bagi suamiku. Katakan sekali lagi, wanita, aku penolong bagi suamiku atau calon suamiku yang belum menikah. Amin. Coba, sudah kalut saudara. Belum mikirin anak, belum mikirin istri, belum mikirin usaha pekerjaan, bagaimana jarak dan seperti apa. Nah ini, saudara kasih dalam Tuhan, tidak dikalahkan oleh situasi keadaan. Mereka tetap setia dan mereka gigih tidak menyerah. Mereka tetap dalam persekutuan akan pengajaran firman Tuhan. Mari, para pelayan dan jemaat Tuhan, tekunlah di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Maka itu akan merubah bagaimana gaya kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang disukai orang lain. Dan ketika mereka menyukai saudara dan saya, maka mereka akan bertanya, oh kok sering setiap hari Jumat, Bapak Ibu ini kok saya lihat sering kali keluar jam 6:30 sore. Kemana mereka? Oh ternyata kumpul-kumpul dalam satu rumah. Ketika dia lewat dan dia dengar, ternyata di sana ada doa, pujian, penyembahan, dan ada firman Tuhan dikatakan. Dan ketika ditanya, Bu, Pak, Bapak dari mana? Oh saya lagi habis kul. Apa itu kul? Dingin? Oh bukan. Tapi komunitas orang yang mengasihi. Katakan amin. Maka orang yang di sebelah itu, mereka akan bilang, kapan lagi kulnya ada? Saya mau ikut kul. Katakan amin. Tetangga yang sebelah marah-marah, saudara tidak balas. Tidak layani marah-marah. Itu saudara. Jangan tetangga sebelah marah-marah sama saudara, sama kita. Tapi kamu balas marah-marah kepada dia. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara mempermalukan Yesus. Katakan amin. Saudara mempermalukan Yesus Kristus. Kalau hidup kita tidak seperti yang firman Tuhan ajarkan. Saudara balaskan hal yang tidak sepantasnya engkau balaskan. Amin. Penderitaan yang kita alami akan membawa kedewasaan rohani bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang pertama, apa yang membuat pada akhirnya mereka mengalami pertambahan jiwa dan mereka disukai karena mereka tekun di dalam belajar firman Tuhan. Yang kedua di dalam ayat 44 sampai dengan 46 berkata demikian. 45 maka ketakut ayat 44. Firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, ada kesatuan di antara jemaat mula-mula ini. Alkitab katakan mereka bersama-sama saling memecahkan roti dan mereka berdoa bersama-sama. Ada keunitian, kesatuan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalaupun kita disentul, yang satu di utara makan, yang satu di selatan makan. Semoga bukan karena tidak unity. Amin.
Kalau yang satu di utara, yang satu di selatan, semoga bukan karena makanannya nanti diminta sama yang lain. Amin. Tapi karena situasi kondisi, karena mobilnya jauh di sana, berat bawa-bawa. Sebenarnya yang saya rindukan, gak apa-apa ya. Pagam, ini ada makanan nih. Oh, haleluya. Ini kode nih, berarti pertemuan NDPJ ke depan nanti ada yang bawa khusus. Semoga bukan karena ada sesuatu yang tidak rela untuk dibagikan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang akan melihat apakah para pelayan-pelayan Tuhan kita ada kesatuan atau tidak. Jemaat memandang ini, saudara. Jemaat melihat. Maka ya kadang kalau saya dengar ada selentingan-selentingan. Ada blok timur, ada blok barat. Ya semoga itu bukan benar. Tapi kalau itu benar, ya kita bertobatlah untuk hal itu. Katakan amin. Amin. Bagaimana jemaat mau melihat kalau benar misalnya ada blok barat, blok timur. Ya, yang ada nanti seperti kayak Timur Tengah, perang terus di sana itu. Ya. Janganlah. Mari kita buktikan kesatuan unity kita. Bukankah dikatakan kunci penuaian jiwa, ada kesatuan berdoa memuji Tuhan siang dan malam dalam unity bersama-sama. Itu kan DNA kita, saudara. DNA gereja kita juga. Dari gembala pembina kita Pak Niko. Maka ayo, saya ingatkan kepada para pelayan. Atau mungkin juga ada yang berkata bahwa banyak melihat kekurangan orang, mudah melihat kesalahan orang, tetapi tidak bercermin kepada diri sendiri. Sehingga bisa menyalahkan orang, tetapi tidak dapat menerima kesalahan jika dia berbuat salah. Dan selalu memiliki alasan untuk membantah agar supaya bersikap benar. Saudara kasih dalam Tuhan, pelayanan kita ini bukan untuk so-so, bukan untuk supaya dilihat orang, bukan. Seperti pujian pertama tadi, saudara kasih dalam Tuhan. Apa pujian tadi Vero itu yang pertama tadi? Pertama yang kedua. Apa? Gimana lagunya itu tadi tuh? Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Semoga saudara kasih dalam Tuhan bukan karena pelit. Ya. Tetapi kalaupun ada yang pelit, mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka berbagi, membuktikan ada kesatuan. Yuk para pelayan Tuhan, kita buktikan kesatuan kita, para pelayan Tuhan. Karena ini yang akan dilihat oleh jemaat dan orang lain. Yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan, ayat 46b berkata demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti mereka di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira. Yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan,
adalah karena jemaat mula-mula ini mereka memiliki kemurahan hati. Mereka bermurah hati. Mereka tidak membedakan satu dengan yang lain. Tetapi bagi mereka, setiap mereka yang telah percaya dan bertobat, mereka gandeng dan sama-sama. Dan mereka ajak bersama-sama. Dan bahkan mereka saling memecahkan roti, berbagi satu dengan yang lain. Mari, sikap ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Supaya yang pertama tadi, kita memiliki ketekunan, kesatuan, dan bermurah hati. Dan yang keempat, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada kesetiaan dari jemaat mula-mula. Saudara kasih dalam Tuhan, gembala-gembala kul perhatikan ya. Sewaktu kami sebagai jemaat tahun 2000, sekitar 2000 ataupun 2001 itu sampai dengan 2002, selama 2 tahun. Selama 2 tahun ada ketika kami di gereja yang lama berjemaat, mereka bilang, Pak Rudi buka kul di rumahnya. Welcome Pak, silakan Pak. Rumah kami terbuka. Dan saudara tahu, selama 2 tahun diajak yang lain supaya ikut kul, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya kami kul, tahu saudara, bertiga, saya, istri saya, sama namanya itu Pak Sugianto ya, PDP Sugianto. Ataupun kadang berempat dengan istrinya. Dan dia pulang kerja. Saya ingat kerjaan dia di Pulau Gadung waktu itu. Dia datang ke tempat kami di Perumnas 1. Rumahnya di Titian Asri saudara. Bukan sama-sama di Perumnas. Di Titian Asri naik motor. Dengan istrinya, kadang sendiri, kadang kami cuma bertiga. Saudara kasih dalam, kadang kita cara berpandang kita itu salah. Seakan kalau dalam kul atau persekutuan itu maunya tuh supaya rame-rame gitu loh. Salah. Bukan itu. Justru di dalam 2-3 orang firman Tuhan katakan Allah hadir. Dan di sana kita belajar firman Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Memang saya pernah bermimpi. Memang saya pernah berharap. Atau saya pernah kepengen menjadi seorang pendeta atau gembala. Tidak saudara. Tapi saya mengerti. Dimulai dari hal yang kecil. Ketika kami sama-sama di dalam kul. Ternyata kami diselamatkan. Dan bahkan dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin kalau orangnya masih hidup saat ini akan bilang. Dulu kan kita sama-sama kul ya Pak Rudi ya. Jadi gembala-gembala kul perhatikan. Bukan karena banyaknya orang. 2-3 orang itu bisa kul sama-sama. Sharing firman Tuhan. Saling mendoakan, saling memberkati. Ada hal yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Dan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi jangan lihat saat ini. Bukankah firman itu adalah benih? Dan benih itu jatuh di tanah hati kita. Dan benih itu bisa bertumbuh. Dan benih itu bisa semakin besar. Sehingga pada akhirnya terjadi pelipat gandaan pekerjaan Allah. Katakan amin. Jadi tetap bersemangat saudara. Fokusnya bukan karena banyaknya anggota yang akan ikut kul. Bukan. Tetapi kesetiaanmu
akan engkau lihat ke depan mereka yang kau berkati oleh firman Tuhan, hidup mereka berubah dan mereka mengalami kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Mari. Saya juga ingat juga, ya saudara tahu kan sekarang udah lihat komplit Om Riki kan udah sama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Sudah full pindah dari Jambi ke sini ataupun ke Cirebon, saudara. Ini kalau saya cerita ini karena kami diberkati oleh kesaksiannya. Bagaimana juga pada akhirnya kami ingat masa-masa ketika kami cuma hanya 3-4 orang. Dan beliau adalah koordinator ibadah raya di rayon 14 di Jambi, 14 ya. Dan juga gembala kul. Cuma mereka suami istri, saudara. Tidak ada yang lain. Tetapi kesetiaan mereka terus mengingatkan, ayo kul. Ada yang menolak, ada yang ikut. Ada yang mengecewakan, ada yang menggembirakan. Dan akhirnya sekul itu bertambah-tambah, saudara. Dan kemudian akhirnya karena pekerjaan harus meninggalkan Jambi. Ketika mereka kemarin perpisahan, saudara tahu, mereka-mereka yang ketika awalnya ada suaminya yang gak mau ke gereja, ada istrinya yang gak mau ke gereja, ada yang istrinya saja yang ikut kul, suaminya enggak, ada yang ketika diajak tarsok-tarsok, ada yang bilang iya tapi gak datang, bercampur baur, saudara. Tetapi pada akhirnya ketika di dalam kesetiaan dan melayani di dalam kul tersebut, yang sakit ketika yang sakit dibesuk dan mereka kunjungi dan mereka diberkati, yang pada akhirnya yang tadinya mereka malas ke gereja jadiin ke gereja, dan kemudian juga anak istri untuk melayani Tuhan. Terjadi perubahan, saudara. Dan ketika perpisahan, saudara tahu, mereka ini bersaksi bagaimana kesetiaan mereka, dan mereka sangat diberkati. Yang tadinya enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang pada akhirnya mereka terlibat dan dimulai di dalam kul, saudara. Maka sebabnya para gembala kul, mari kita perhatikan hal ini. Miliki hal ini, saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi, ketekunan. Supaya kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan miliki kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Yang ketiga, miliki kemurahan hati untuk berbagi dengan yang lain. Dan memiliki kesetiaan. Setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Jadi jangan lihat seperti apa keadaan anggota kulmu sekarang. Atau jangan lihat keadaan kulmu atau dirimu sekarang. Tapi percayalah, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab katakan mereka bersatu, mereka tetap ada di dalam ibadah-ibadah di rumah Tuhan dan saling memecahkan roti. Dan terakhir dikatakan mereka memuji Allah, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari para pelayan yang Tuhan kasihi, kita rindu supaya gereja ini menjadi gereja yang lebih berdampak lagi. Tentu tidak dapat dipungkiri, kualitas iman adalah prioritas, tetapi juga kualitas pertambahan jiwa pasti juga akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin. Mari saya jemput saudara para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
segalanya yang kumiliki. Mari persiapkan hati saudara untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Mari naikkan pujian ini. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku persembahanku yang terbaik, hanya segalanya. Ya, mari buka hati saudara. Semua bersumber daripada Tuhan. Hidupmu, hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kita dipakai dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman ini. Mari sejemput saudara berdiri. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari renungkan baik-baik perjalanan hidup kita. Jika ada hal yang Tuhan ingatkan di dalam hatimu untuk kita perbaiki dan kita bertobat atas segala pelanggaran dosa dan segala kekurangan kita, minta pengampunan kepadanya. Jika engkau mengaku dosa di hadapannya, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Bapa di surga, kami buka hati kami kepadamu. Roh Kudus, Engkau yang jamah hati kami, supaya hidup kami semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena banyaklah pelanggaran yang telah kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Baik itu kepada rekan teman kami, baik itu kepada keluarga kami, suami atau istri atau anak-anak kami. Siang hari ini, biar kiranya Tuhan, pemulihan yang daripada-Mu memenuhi hidup kami. Kami berbalik dari segala perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia disalibkan, darahnya tercurah, tumpah bagi dan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, sehingga kita diperdamaikan kepada Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Yang ku hanya bagi segalanya, segalanya. Amin. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang
terbaik hanya segalanya. Amin. Ya Tuhan Yesus, semuanya beri padamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulut saudara. Mari buka mulut mengucap terima kasih kepada Yesus. Sebab oleh pengorbanan darah dan tubuh Yesus Kristus, kita diselamatkan olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kepada Dia, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan menabur dengan sukacita bagi rumah Tuhan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah beribadah bersama kembali.
Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu, kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu, kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Theopan Gultom. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Tentang Allah Tritunggal yang akan dilayani oleh Bapak Riki Manik. Bertepat di kalau onsite ada di Harapan Indah Asera dan online via Zoom. Dihimbau untuk wajib untuk setiap para pengerja dan untuk terbuka untuk semua jemaat GBI BKP BCP. Mungkin itu aja untuk pengumuman tambahan saudara. Kita mau sama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kiara pasika takaraba nama takalapu hakirebe shikala patakaraba shika takaraba sakalaba takar inna takarebe sikiruba hakabe tikirobo shiniala patakar. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan, membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Membawa setiap kami masuk dalam kedalamannya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Di sini ada gelombang penyembahan yang semakin hari semakin dahsyat ya Tuhan. Kami percaya di sini ada pujian penyembahan, ada gelombang penyembahan Tuhan yang membual-bual seperti air Tuhan, yang begitu dahsyat membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir melawat kami, Tuhan hadir memberkati setiap kami di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman yang sudah disampaikannya oleh Bapak Gembala kami. Tuhan, Engkau senantiasa membawa setiap kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu akan bertumbuh berakar semakin dalam dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami masing-masing dan termeterai dalam kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu mengubah paradigma kami. Firman-Mu membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Kita memberkati Bapak Gembala kita siang hari ini. Kami melepaskan berkat yang dari Tuhan untuk Bapak Gembala kami siang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan, tuntunan Tuhan turun atas Bapak Gembala kami siang hari ini. Bapak Gembala kami diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Bapak Gembala kami dianugerahkan kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, dan keluarga besarnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun Bapak Gembala kami. Tuhan selalu menyertai Bapak Gembala kami. Bahkan ada tudung ilahi yang selalu menudungi Bapak Gembala dan keluarga. Kemanapun Bapak Gembala kami diutus Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa.
Kami percaya ada tembok berapi yang selalu memagari Bapak Gembala kami dan keluarga besar. Sehingga tidak ada lagi panah-panah si jahat yang selalu menyerang kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami percaya Bapak Gembala kami ada di dalam perlindungannya Tuhan. Bapak Gembala kami aman, damai, sejahtera ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang sudah mengembalikan perpuluhan buah sulung dan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlipat kali ganda untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bulan ini berulang tahun. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur dan menyertai setiap mereka. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat dari Gembala kami siang hari ini. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam ranking tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara.